Baik, mari kita lanjutkan. Bagian kedua ini membahas tentang perkembangan ejaan. Awal tadi kita membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia, sejarah bagaimana bahasa itu terbentuk. Maka di pertemuan kedua atau di bagian kedua ini, kita membahas tentang ejaan. Bagaimana ejaan itu mengiringi perkembangan bahasa Indonesia. Nah, seperti kita tahu atau kita sering mendengar selama ini kita tidak asing ya kalau menggunakan istilah IYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, itu bagian dari ejaan, salah satu perkembangan ejaan yang sekarang juga sudah diganti lagi dengan ejaan yang baru. Tapi sebelum membahas ke sana, kita mulai dulu dengan perkembangan ejaan yang pertama kali ada di Indonesia. Meskipun waktu itu istilahnya bukan Indonesia gitu ya. Nah, ejaannya disebut sebagai ejaan Panoption. Ini ejaan pertama kali yang dipakai atau yang paling populer dipakai untuk pertama kali. Kenapa menggunakan istilah Panoption? Karena penemu atau pencetusnya adalah Charles Panoption. Dibantu waktu itu dengan Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ini menyusun ejaan pada tahun 1896. Sudah sangat lama ya, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian waktu itu diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah jajahan di tahun 1901 gitu ya. Bagaimana ciri-ciri ejaan ini? Yang pertama, ini menggunakan huruf seperti kata I ya. Untuk menyebut misalnya kata ramai, kata mulai, kata Surabaya gitu ya. Jadi kata ini menggunakan huruf I. Kata diftong mulai itu pakainya seperti huruf I gitu ya. Kemudian poin kedua, huruf J itu digunakan untuk kata-kata seperti ini misalnya yang, payah, sayang. Nah, itu menggunakan huruf J. Kalau kita sekarang menggunakan Y ya. Kalau zaman waktu itu menggunakan J. Tapi bacanya juga tetap yang gitu ya. Sayang dan seterusnya. Nah, ini juga sering masih dipakai saat ini. Biasanya nama-nama orang. Kalau di sini contohnya misalnya guru, itu, umur. Itu penulisannya menggunakan OE. U dituliskan OE waktu itu ya. Gueroe, itoe, uemoer gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita jumpai Soekarno, Soeharto. Nah, itu tulisannya pakai OE karena ejaan lama ya. Kemudian tanda diakritik. Nah, tanda diakritik itu tanda petik atau koma di atas kecil. Itu untuk menuliskan kata-kata seperti misalnya makmur, akal, tak, pak, gitu ya. Nah, itu menggunakan tanda diakritik. Kalau misalnya ada kata doa, nah dulu ada tanda petik Jumat, tapi Jumat beda ya, bukan K ya. Ini tanda, ini contoh sederhananya ini aja. Makmur itu kan tanda K ya, tapi tulisannya pakai tanda petik di sana. Nah, ini tanda perkembangan ejaan. Selanjutnya, setelah ejaan Panoption, ejaan yang kedua yang dipakai itu ejaan Republik. Ejaan Republik ini ditetapkan atau diresmikan 19 Maret 1947. Setelah Indonesia merdeka ya, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, ejaan ini sering disebut ejaan Suwandi karena pencetus atau penanggung jawab penyusunan ejaan adalah Suwandi. Apa saja itu sekarang ditulis dengan huruf K. Kalau tadi tanda diakritik tadi ya, koma kecil, sekarang diganti dengan K. Nah, kemudian itu boleh ditulis menggunakan angka 2. Kalau sekarang tidak ya. Kalau zaman dulu itu menggunakan tanda petik seperti itu. Itu untuk memisahkan
kata ulang. Kalau kalian misalnya menggunakan kata-kata seperti ini, sekarang tidak baku. Tapi kalau zaman dulu bisa dianggap baku. Itu. Nah, kemudian ada awalan dan kata depan di, keduanya ditulis rangkai. Nah, kalau yang sekarang itu di sebagai awalan, sebagai kata depan, penulisannya dipisah, gitu ya. Kalau yang kata depan, kalau yang awalan tetap dirangkai. Contohnya misalnya kalau kata depan itu ada yang tahu seperti apa? Ya, kalau di kata depan misalnya di rumah, sekolah, menunjukkan tempat itu bisa. Tapi kalau menunjukkan kata kerja, misalnya dimarahi, dikerjakan, nah itu dirangkai gitu ya. Ya, itu tadi ejaan Republik. Berikutnya ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ini sebenarnya ditetapkan di akhir tahun 59. Tapi karena ada pergolakan politik waktu itu, maka ejaan seperti ini urung dipublikasikan atau tidak jadi digunakan. Ya, karena ini menyangkut dua rumpun gitu ya. Maka akhirnya batal digunakan. Nah, ini contoh-contohnya misalnya kata ini TJ diganti C. Kemudian kata NJ diganti menjadi NC. Meskipun ini sebenarnya masih asing, tidak jadi berlaku ya. Berikutnya ya. Nah, ini pasti kita sangat familiar dengan ejaan ini. Hampir semua ketika ditanya ejaan ini pasti benar. Meskipun mungkin secara isinya tidak banyak yang mempelajari, tapi secara judul pasti banyak yang tahu ya. IYD. Ada yang tahu apa itu? Ya, ejaan yang disempurnakan. Ini diresmikan atau dipakai 16 Agustus 72 oleh presiden waktu itu gitu ya. Nah, EYD dengan adanya EYD maka bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu semakin dibakukan. Meskipun kita tahu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu satu rumpun, tapi karena memiliki dua pemerintah yang berbeda, maka bahasanya juga berbeda sekarang. Tapi sebenarnya kita dengan bahasa mereka itu sebenarnya satu rumpun, induknya sama. Maka kita bahasa mereka gitu ya. Atau mungkin di sini ada yang dari Riau, dari Sumatera, suku Melayu, tentu lebih paham lagi gitu ya. Nanti kita sharing di kolom komentar. Nah, ini berlakunya 19 sampai 2005. Cukup lama ini ejaan ini. Contoh-contohnya seperti apa? Bisa dibaca di sini ya. Jadi TJ diganti C. Kemudian DJ J. Nah, ini ada kata cuci, sayang, jarak, nyamuk, syarat, akhir. Jadi kata CH menjadi KH gitu ya, akhir. Nah, ini penulisannya. Kalau cara bacanya sama ya, bunyinya sama, tapi secara penulisan ejaannya yang berbeda dengan ejaan sebelumnya. Nah, ini ejaan yang disempurnakan. Kemudian poin berikutnya, nah ini ejaan yang menggantikan ejaan yang disempurnakan. Disebut sebagai ejaan bahasa Indonesia. Atau kalau PUEBI ada yang tahu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, benar. Ini ditetapkan pada tahun 2015 berdasarkan peraturan Mendikbud waktu itu ya, nomor 50 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini disebutkan di sini. Perbedaannya sebenarnya tidak terlalu banyak dengan EYD. Contoh-contohnya ini misalnya penggunaan diftongnya menjadi 4, kalau yang sebelumnya itu ada 3. Kemudian penggunaan huruf tebal. Nah, ini bisa dibaca ya. Ada beberapa perbedaan. Nanti tentang PUEBI ini kita lanjut. Nah, seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan dilanjutkan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga bermanfaat, gitu ya. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.